Oke, jadi sekarang kita lanjutkan untuk modul. Jadi saya akan berikan petunjuk dan cara pengerjaan untuk modul yang pertama yaitu ramalan penjualan. Jadi ini file nanti yang akan teman-teman miliki. Di halaman pertama ini ada identitas, jadi nanti jangan lupa diisi nama, NIM, kelas konsentrasi. Kemudian ada data masa lalu. Jadi di sini perusahaannya namanya Sabumi, bukan terinspirasi film Bumi Manusia ya. Jadi ini sebelum ada Bumi Manusia nih, saya udah bikin soal ini. Jadi Bumi Manusia yang ikut-ikutan saya, enggak ya. Sebenarnya terinspirasi dari buku itu sih, bukan film. Di sini ada data penjualan emblem oleh PT Asa Bumi Manusia periode 2012 sampai 2016. Ya, jadi di sini bisa kita lihat periodenya ada 5 tahun, kemudian data penjualannya itu adalah triwulan. Triwulan itu berarti setiap 3 bulanan. Jadi penjualan setiap 3 bulanan. Jadi selama 4 tahun ini dibagi menjadi 4 periode masing-masing tahunnya. Setiap 3 bulanan kan. Ini contohnya ada tahun 2012, penjualan emblem kecil. Jadi produknya ada 3, emblem yang ukuran kecil, emblem ukuran sedang, dan emblem ukuran besar. Kemudian data penjualan ini juga nggak hanya di satu kota, tapi data penjualan di 3 kota, Semarang, Solo, dan Surabaya. Jadi di sini contoh 2012 periode 1, berarti ini triwulan pertama, bulan Januari, Februari, Maret 2012, penjualan emblem kecil itu 4.325, dan seterusnya. Ya, jadi cara membacanya begitu. Jadi kalau ditanya berapa penjualan emblem sedang Kota Solo kuartal 2 tahun 2014, Solo sedang kuartal 2 2014 berarti 3.700 unit. Ini satuannya unit semua ya, data penjualan dalam unit. Ya. Kemudian di halaman paling terakhir itu ada petunjuknya. Jadi petunjuk ini silahkan digunakan. Ini rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan modul ramalan penjualan. Ya, ada petunjuknya, isi identitas diri. Ini harap untuk dicetak hiraukan saja karena ini asumsinya untuk perkuliahan tatap muka. Jadi nanti silahkan dikerjakan menggunakan Excel nggak apa-apa. Yang dikumpulkan itu Excel nggak apa-apa. Yang dikumpulkan Word ini yang udah ada isinya juga nggak apa-apa. Kemudian ini rumusnya, ya, alfa dan betanya, cara mencarinya. Kemudian ada keterangan, lembar 1 sampai lembar 9 itu apa, lembar 10 sampai 18 apa, dan selanjutnya. Kemudian yang krusial juga, data X menggunakan asumsi sigma X sama dengan 0, serta menggunakan kelipatan ganjil. Ya, jadi ini sudah saya tampilkan ya, X-nya ya. Tampilkan. Sudah saya tampilkan di tabel. Oke, kemudian di sini ada yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah untuk tabel lembar 1 sampai 9. Lembar 1 sampai 9 ini dibagi berdasarkan tahun, berdasarkan kota, dan berdasarkan produk. Jadi ini lembar 1 adalah Kota Semarang emblem kecil per tahun dari 2012 sampai 2016. Berarti lembar 2 adalah Kota Semarang emblem sedang dari 2012 sampai 2016 dan seterusnya. Nah, untuk mengisi ini sudah saya berikan contohnya. Ini kan ada 2012. Ya, sudah saya isikan. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti yang sudah ada. Di sini 2012 periode 1 sampai 4. Kemudian penjualan Y ini diperoleh dari penjualan masa lalu emblem kecil Kota Semarang tahun 2012, diambilkan dari data ini. Ya, yang ini. Ya. Kemudian X ini sudah saya masukkan, jadi tinggal teman-teman hitung saja. X dan X kuadratnya sudah masukkan, tinggal cari XY-nya. Tabelnya lengkap. Kemudian cari nilai alfa dan betanya. Kalau udah ketemu, tulis di sini. Ya. Y sama dengan berapa tambah berapa X, gitu ditulis. Ya.
Jadi untuk halaman lembar 1 sampai 9, yang harus kalian kerjakan adalah melengkapi tabel dan menyelesaikan rumus Y-nya. Ya, melengkapi tabel dan menyelesaikan rumus Y-nya. 2013 sama. Pertama kita masukkan dulu data penjualan emblem kecil Kota Semarang tahun 2013, nanti ketemu XY, kemudian nanti ketemu Y-nya. Ya. Lanjut. Jadi ini diisi semua buat pemanasan ya. Buat latihan. Ke lembar 10. Nah, lembar 10 ini lebih besar tabelnya ya, karena tidak dipisahkan per tahun. Jadi data 5 tahunnya diakumulasikan. Data 5 tahunnya diakumulasikan. Oh ya, untuk N berarti di sini nilai N-nya tuh bukan 1 ya. Kalau tahun 2000 kan ini datanya triwulanan. Berarti dalam 1 tahun N-nya itu ada 4. Kalau ini adalah 5 tahun, berarti N-nya ada, ya, tinggal dicari berapa. Di sini adalah contoh lembar 10, ini contoh tabel yang sudah dikerjakan. Yang pertama kita isi nanti lembar penjualan, kolom penjualan diperoleh dari halaman nomor 1. Kemudian X-nya juga tinggal diisi, X kuadrat diisi, X-nya diisi. Kemudian yang harus kalian isi adalah kolom ramalan penjualan expected Y. Nah, ini juga harus diisi. Nah, ini cara mengisinya gimana? Gampang. Pada saat penjualan ini sudah diisi, X sudah diisi, X kuadrat sudah diisi, dan XY sudah diisi, maka kalian cari dulu rumusnya. Ya, persamaan linearnya berapa? Nah, di sini ketemu persamaan linearnya adalah Y sama dengan 4907 plus 12X. Nah ini. Persamaannya udah ketemu. Setelah persamaan ketemu, maka kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari expected Y. Ya. Maksudnya gimana? Jadi di sini, misal saya pengen tahu expected Y-nya 2012 periode 1. Maka untuk mendapatkan expected Y 2012 periode 1, yang saya lakukan adalah 4907 plus 12X. X-nya berapa? X-nya adalah X tahun 2012 periode 1, yaitu minus 19. Berarti 4907 plus 12 dikali minus 19. Nanti kalau dihitung ketemunya adalah 4679. Ya. Dan seterusnya, tinggal diisi. Nah, bedanya penjualan Y dengan expected Y ini apa? Data dengan simbol Y atau penjualan, ini adalah data aktual. Data yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Nah, jadi angka ini diambil dari laporan masa lalu yang sudah terjadi. Nah, kalau expected Y, jadi ini E dalam kurung Y ini bacanya expected. Nah, maksud kata expected itu biasanya digunakan untuk mewakili sesuatu yang sifatnya berupa ramalan atau perkiraan. Nah, di sini kan expected Y-nya adalah expected penjualan. Ramalan penjualan. Jadi semua angka yang ada di kolom expected Y atau ramalan penjualan adalah data penjualan yang diperkirakan oleh model ramalannya. Nah, saya ulangi, jadi semua data yang ada di kolom ramalan penjualan adalah data penjualan yang diperkirakan menurut model. Sedangkan yang di kolom Y adalah data penjualan sebenarnya. Maka bisa kita bandingkan yang sebenarnya dengan yang diramalkan. Nilainya sama nggak? Nilainya berbeda. Apakah nggak masalah? Nggak masalah, karena memang peramalan itu tidak 100% akan tepat. Ya. Jadi itu, jadi langkah pertama isi penjualan, isi X kuadrat, isi XY. Langkah berikutnya cari modelnya, kemudian baru isi ramalan penjualannya. Itu langkah-langkahnya. Nah, untuk seasonal effect, ini kita kosongin dulu. Kita akan bahas di pertemuan ketiga. Jadi, ini tidak akan saya jelaskan dulu seasonal effect, maksudnya apa dan cara mencarinya bagaimana. Tapi kalau kalian penasaran dan
pengen cari tahu dan menemukan caranya ya nggak masalah. Ya. Oke, kita skip dulu ini. Pada saat kita udah ketemu ramalan penjualan EY, ya, kita lanjut ke tabel bawahnya. Jadi di tabel bawah ini awalnya kosong ya, ini nggak ada nilainya awalnya, kosongan. Ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah mengisi ramalan penjualannya. Jadi tabel ini kan tabel yang menunjukkan perkiraan penjualan 2017. 2017 itu ceritanya yang akan diramalkan. Ya. Karena data masa lalunya kan cuma sampai 2016, jadi 2017 belum terjadi. Maka kita isi, kita cari dulu perkiraan penjualan 2017 periode 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Cara mencari perkiraannya gimana? Sama seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint ramalan penjualan. Ramalan penjualan 2017 atau Y 2017 sama dengan 4907 plus 12X 2017 periode 1. Jadi X yang digunakan adalah X 2017 periode 1, karena kita mencarinya 2017 periode 1. Nah, X 2017 periode 1 berapa? Ya, tinggal kita cari. Kuncinya adalah X periode 4 2016 itu 19 nilainya. Dan X-nya ini sifatnya linear. Berarti X 2017 periode 1 adalah, nah, tinggal dimasukkan nanti ketemu 5159. Dan seterusnya sampai ketemu 5231. Nah, tugas teman-teman untuk pertemuan kali ini hanya menyelesaikan tabel estimasi penjualan 2017 kolom ramalan penjualan saja. Jadi sampai di sini saja. Ya. Untuk metode seasonal menggunakan metode aditif dan multiplikatif akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan dikerjakan. Ya, ini semua lembar 11 sampai seterusnya diisi semua sampai ramalan penjualan. Ini nanti diisi sampai ramalan penjualan EY ini dan sampai di ramalan penjualan EY 2017 semuanya. Ya, begitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Terima kasih.